sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di Provinsi Maluku yang turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut diungkapkan oleh PLT Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda, saat ditemui Diskominfo Channel pada Selasa 22 Februari 2022. Dirinya turut menambahkan bahwa secara umum sektor pertanian memberikan kontribusi 23%, namun untuk pertanian khusus memberikan kontribusi kurang lebih 10,30%. Dan hal inilah yang menunjukkan sektor pertanian memberikan andil yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku. Di sisi lain, Tauda menyampaikan terjadi peningkatan kesejahteraan petani, di mana nilai tukar meningkat menjadi 100,4%. Dan hal itu menunjukkan bahwa pengeluaran untuk produksi lebih kecil dari pendapatan. Hal itu berarti petani mendapatkan keuntungan. Untuk program-program kerja pertanian di 2022, pertanian sebagai salah satu sektor unggulan di Provinsi Maluku yang turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dan kalau kita lihat di dalam kontribusi terhadap PDB, sektor pertanian secara umum itu memberikan kontribusi 23%. Tapi kalau secara pertanian secara khusus, yang di dalamnya ada pangan, ada perkebunan, ada desa, ada peternakan, itu kurang lebih 10,3%. Nah, ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memberikan andil yang besar terhadap perekonomian Maluku. Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan petani menunjukkan bahwa terjadi peningkatan di mana nilai tukar petani meningkat menjadi 100,4. Nah, kalau peningkatan NPP di atas 100 menunjukkan bahwa pengeluaran untuk produksi itu lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan. Artinya petani mengalami keuntungan. Kemudian ada program-program yang sifatnya reguler selama tahun 2022, diantaranya adalah program di bidang pangan, kemudian bidang hortikultura, perkebunan, kemudian juga penyuluhan. Itu program-program reguler dan termasuk untuk pengembangan peternakan. Nah, khusus untuk perkebunan kita berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas di sektor perkebunan, di mana ada 3 komoditas penting di sana, ada kelapa, ada cengkeh, pala, dan tahun ini juga kita telah melakukan ekspor untuk pala. Ya, karena kita tahu selama ini pala itu tidak pernah direject, ya, ditolak oleh Uni Eropa. Kemudian beberapa tahun lalu kita ekspor dan baru di tahun 2021 dan 2022 pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan ekspor untuk pala. Nah, ke depan juga kita ingin melakukan ekspor untuk kelapa dan turunannya, termasuk juga untuk peningkatan produksi dari tanaman cengkeh. Kemudian di sektor tanaman pangan yang paling penting kita sedang dalam tahun saat ini adalah terutama beras atau padi. Karena rata-rata konsumsi penduduk Maluku selama 1 tahun itu kurang lebih 130.000 ton per tahun. Nah, 130.000 itu kemampuan produksi kita hanya 115.000 ton. Artinya kita mendatangkan dari luar Maluku itu kurang lebih sekitar 45%. Karena itu kita berupaya untuk terus meningkatkan kemampuan khususnya produksi tanaman pangan, dalam hal ini adalah beras. Kenapa? Karena secara bertahap kita akan mengurangi ketergantungan pasokan terutama beras dari luar. Nah, karena itu salah satu kegiatan yang nanti kita laksanakan itu adalah panen raya yang nanti kita rencanakan di tanggal 10 Maret mendatang, sekaligus untuk pencanangan indeks pertanaman 400 atau IP 400. Artinya dalam 1 tahun
kita bisa melakukan penanaman sebanyak 4 kali. Dan IP 400 itu di tahun ini direncanakan ada kurang lebih 2.150 hektar. Sedangkan panen raya nanti di bulan Maret itu direncanakan ada 1.816 hektar. Ini kita lakukan dalam rangka peningkatan produktivitas, terutama beras di Maluku. Selain itu juga kita terus mendorong untuk pangan lokal kita, seperti sagu, kemudian jagung, ada juga untuk ubi kayu dan lain-lain. Karena ini juga menjadi konsumsi masyarakat yang selama ini dilakukan. Kemudian di sektor peternakan kita ketahui bahwa ketergantungan kita khususnya untuk ayam pedaging maupun ayam petelur itu masih cukup tinggi. Telur kita baru 60%. 40% kita hasilkan, 60% kita datangkan dari luar. Dan yang paling tinggi itu ayam pedaging, itu 90% masih kita datangkan dari luar. Ini sebetulnya tantangan kita itu adalah pada ketersediaan pakan. Kita belum mampu untuk menyediakan pakan karena memang dari sisi hitung-hitungan itu masih cukup mahal. Itu yang selama ini belum ada pelaku usaha yang juga bisa mengembangkan itu. Melalui kerjasama kemarin dengan Sulawesi Selatan, kita sudah menginisiasi untuk mengembangkan industri pakan di Maluku. Kalau ini bisa kita kembangkan, maka otomatis ke depan kita bisa menyediakan sendiri untuk kebutuhan baik ayam pedaging maupun sedangkan untuk sapi potong Maluku kita surplus karena rata-rata orang Maluku lebih banyak mengkonsumsi ikan. Nah, karena itu lebih banyak kita surplus dan biasanya dipasarkan di luar Maluku seperti di Papua dan daerah-daerah yang lain. Kemudian untuk sektor hortikultura buah-buahan juga kita kembangkan terutama pada komoditas-komoditas penunjang inflasi seperti cabai, bawang dan juga jenis yang lain. Nah, ini penting kita lakukan untuk mengurangi pasokan komoditas-komoditas yang pada waktu tertentu terjadi kelangkaan karena pengaruh iklim dan cuaca. Ini kita lakukan. Memang untuk komoditas ini tidak bisa kita siapkan sepanjang tahun di Maluku. Sehingga dalam waktu-waktu tertentu harus kita datangkan dari luar. Di samping itu juga kemampuan kita untuk memproduksi baik bawang maupun cabai ini belum bisa memenuhi untuk kebutuhan kita dalam daerah. Karena itu juga kita sampai dengan saat ini masih mendatangkan dari luar daerah, dari Sulawesi Utara atau juga dan Sulawesi Selatan. Kemudian untuk penyuluhan ini ke depan dan saat ini juga kita melihat bahwa ketersediaan penyuluh untuk mendukung peningkatan pertanian maupun peningkatan kesejahteraan petani masih sangat terbatas. Artinya tidak semua daerah, kecamatan atau desa itu tersedia penyuluh pertanian. Nah, karena itu program kita ke depan selain kita meningkatkan dari sisi jumlah, juga kita meningkatkan terutama dari sisi kualitas sumber daya manusia. Ini yang kita lakukan. Karena itu saya berpikir penyuluh juga memiliki peran yang sangat strategis dan penting. Jadi apa artinya kita ingin meningkatkan produktivitas tanpa kita melihat bagaimana peran penting dari penyuluh. Jadi tidak hanya penyuluh, di sana ada juga petugas penolak hama dan penyakit tumbuhan, ada juga petugas yang berkaitan dengan peternakan, dan juga ada penyuluh-penyuluh yang lain. Jadi ini menjadi concern kita ke depan untuk penguatan terutama dari sisi kualitas sumber daya manusia, termasuk peran penyuluh untuk bagaimana merubah paradigma petani, meningkatkan kapasitas petani yang hanya berorientasi pada pertanian tradisional menjadi pertanian yang modern. Itu beberapa hal penting yang kita lakukan. Nah, secara internal setelah bertugas di sini ada dua hal penting yang kami lakukan. Yang pertama itu adalah membentuk tim kreatif pertanian provinsi. Nah, tim kreatif ini bertugas untuk mempublikasi
semua kegiatan-kegiatan dinas yang mungkin selama ini belum bisa diakses oleh publik. Nah, karena itu saya membentuk tim kreatif. Selain itu juga mereka yang nanti akan terutama mengkomunikasikan baik di media cetak, media-media online, kemudian media sosial. Yang kedua juga dibentuk sistem satu data atau pusat data dan informasi pertanian, sehingga nanti kita punya satu pintu dari bidang-bidang itu masuk diolah di perencanaan, sehingga kita bisa mengupdate data-data itu kan. Itu beberapa hal penting yang kita akan lakukan, dan ada program-program percepatan yang nanti kita akan lakukan ke depan, terutama peningkatan produktivitas dan peningkatan